Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Lingkup Jurnalistik pertemuan pertama. Lingkup jurnalistik seperti namanya, lingkup, berarti kemudian apa saja ya yang menjadi bagian dari ilmu jurnalistik. Teman-teman akan memasuki gerbang dunia jurnalistik melalui mata kuliah Lingkup Jurnalistik. Di dalam lingkup jurnalistik, teman-teman akan berkenalan tentang filosofi, ya, landasan dari ilmu jurnalistik. Teman-teman akan berkenalan dengan praktek kejurnalistikan secara singkat, dan juga akan memahami karakter dasar dari seorang yang nanti akan lulus sebagai sarjana prodi jurnalistik seperti apa. Teman-teman semuanya, filosofis yang menjadi dasar, ya, menjadi core, inti, value dari jurnalistik, kalau kita ambil dari elemen of journalism misalnya, esensi dari kejurnalistikan itu adalah verifikasi. Nah, kita nih di negara yang mayoritasnya muslim sangat mungkin menarik esensi dari jurnalistik itu dari nilai agama. Dalam Quran ada perintah untuk selalu melakukan verifikasi, tabayun, gitu ya. Jadi sebagai seorang lulusan prodi jurnalistik nanti, ya, yang menjadi wartawan, jika teman-teman memilih untuk menjadi wartawan nanti, salah satu yang mengikat teman-teman adalah nilai-nilai yang Qurani, ya. Verifikasi, tidak mengeluarkan informasi tertentu sebelum memastikan apakah informasi itu real, betul atau tidak. Nah, ini menarik, ya, karena dengan apa yang baru terjadi di Timur Tengah, begitu ya, kita melihat praktek kejurnalistikan yang ditampilkan oleh teman-teman kolegia kita di Barat. Contohnya saja berita tentang 40 bayi di Israel dipenggal oleh Hamas misalnya, ya, dan sumber awalnya adalah seorang wartawan perempuan yang kemudian dia amplifikasi, ya, diperbesar suaranya, dikutip oleh Gedung Putih dan dikutip oleh Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Nah, akan tetapi beberapa hari kemudian, nggak lama begitu, ya, wartawan yang juga ada dengan bersama dengan perempuan ini di lokasi kemudian mengatakan, enggak kok, saya tidak melihat apa yang disampaikan oleh kolega saya nggak melihat ada tanda-tanda pemenggalan bayi, 40 bayi begitu. Dan kalimat dari wartawan ini kemudian memicu wartawan-wartawan yang lain untuk melakukan verifikasi, walaupun di sisi lain, ya, kalimat dari Biden ataupun Netanyahu itu kemudian ditangkap oleh media besar seperti CNN dan kemudian disebarluaskan. Nah, media Indonesia yang banyak mengutip media-media asing sebagai cara untuk mendapatkan berita luar negeri, itu juga kemudian sempat menayangkan berita bahwasanya 40 bayi Israel dipenggal oleh Hamas, begitu ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kemudian wartawan seperti dari TRT, ya, wartawan dari media Turki, kemudian mencoba memverifikasi berita ini kepada juru bicara militer Israel, IDF. Lalu kemudian juru bicara mengatakan mereka tidak aware, ya, mereka tidak mengetahui bahwasanya ada informasi tentang itu, gitu ya. Nah, dari situ kemudian bergulir secara masif, di mana ibu-ibu yang awalnya dari I24, ya, Israel 24 News, beliau kemudian menyatakan dalam akun Twitter dia bahwasanya dia mendengar dari tentara bahwasanya ada pemenggalan 40 bayi. Nah, wajah tentara yang dikutip oleh
dia kemudian dikejar oleh media yang lain dan ternyata ketahuan bahwasanya ini adalah seorang pendatang, settler yang pemimpin settler ya, pemimpin pendatang yang sering mengajak yang lain untuk menyerang dan menghabisi warga Palestina. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwasanya the essence of journalism adalah verification, dan bagaimana kemudian kita bisa melihat pada level dunia, level CNN misalnya, bahkan kemudian menyebarkan informasi yang tidak ada buktinya ya. Kita sebagai wartawan itu kan perlu ya, jika dikatakan A, B, C, mana buktinya, mana videonya, mana fotonya, mana saksinya, begitu. Nah, di sini kemudian CNN backtracking ya, mengatakan, iya, saya minta maaf karena ternyata White House mengatakan tidak mengetahui ini, tidak ada konfirmasi dan seterusnya. Lalu kemudian juga kantor dari Perdana Menteri Netanyahu juga melakukan hal yang sama, dan Sarah ya, salah satu wartawan CNN mengatakan, saya minta maaf, seharusnya saya lebih teliti begitu kira-kira. Nah, walaupun kemudian dia juga sedikit membela diri ya, tapi kan saya menerima informasi begitu ya dari kantor yang official, kantor resmi. Nah, di sini kemudian kita harus melihat ya bahwasanya walaupun dari kantor resmi untuk informasi yang sesensitif ini, yang sedrastis ini, maka kemudian kita perlu untuk melihat juga mana buktinya, mana fotonya, mana videonya. Karena itulah letak dari esensi inti dari kegiatan kejurnalistikan, yaitu melakukan verifikasi. Teman-teman semuanya, selain nanti kemudian kita belajar tentang landasan basic ya, dasar dari jurnalis dan ilmu kejurnalistikan, maka di dalam perkuliahan ini, di dalam lingkup jurnalistik ini, teman-teman akan mengenal praktek kejurnalistikan. Nanti teman-teman akan mulai belajar tentang bahasa jurnalistik, ya nanti sedikit di dalam bagian sesinya akan belajar mengetahui, membedakan bahasa-bahasa jurnalistik yang digunakan di radio seperti apa, di televisi seperti apa, media online khasnya bagaimana, dan di media cetak seperti apa. Nah, dan selain itu nanti ada satu sesi yang berbicara tentang reportase. Seperti apa sih reportase begitu ya. Kita akan juga, kita berharap nanti bisa mengundang wartawan aktif dengan pengalaman mereka yang luar biasa untuk berbicara tentang reportase yang mereka lakukan sepanjang karir mereka. Nah, pada lingkup jurnalistik kami berharap bahwasanya secara bersama-sama kita akan mulai menumbuhkan nose of news ya, hidung untuk penciuman berita begitu ya, kalau kita mau terjemahkan secara literal. Tapi kemudian bahasa kitanya adalah kami ingin melalui mata kuliah lingkup jurnalistik ini teman-teman mulai merasa, wah, kita harus tahu banyak hal ya gitu. Kita harus banyak membaca, kita harus memahami konteks secara utuh. Misalnya ya, kesepakatan kita misalnya kalau kita lihat ada kursi dari jauh, maka kemudian yang menjadi kewajiban kita adalah melihat kursi itu dari sebelah kiri kayak gimana, kursi dari sebelah kanan kayak gimana, kalau dari depan dilihat seperti apa, dilihat dari belakang kayak gimana, pun dari bawah dan atas. Tujuannya adalah untuk menghadirkan realitas kursi ini secara utuh dengan memperlihatkan dimensi-dimensi cara pandang yang berbeda satu sama lain. Ini tugas dasar, inilah karakter dasar yang mesti kemudian kita sama-sama tumbuhkan di dalam prodi jurnalistik. Selanjutnya mata kuliah kita ini akan menggunakan beberapa metode ya. Kita akan diskusi, akan ada ceramahnya juga, kita akan melakukan simulasi, dan juga ada field work. Teman-teman akan pergi ke lapangan. Wah, kayak gimana tuh pergi ke lapangan? Enggak sulit kok. Nanti di ujung semester teman-teman akan melakukan shadowing atau embedding atau mengikuti rekan wartawan aktif di lapangan untuk melihat seperti apa sih kehidupan sehari dalam
hidup seorang wartawan. The taste of the journalist life, kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman akan mencari kakak-kakak yang mungkin diikuti begitu ya, dan kemudian janjian dengan beliau, dan mulai dari pagi sampai sorenya mereka seperti apa, itu nanti yang akan teman-teman tulis di dalam laporan shadowing atau kerja lapangan. Seperti itu ya kira-kira ya. Dari sisi tema-tema perkuliahan yang akan teman-teman dapatkan ya, sesi-sesi selanjutnya teman-teman akan belajar tentang dunia jurnalistik dan multiplatformnya. Jadi kayak kita paham bahwasanya sekarang sudah dunianya konvergen begitu ya, tapi tetap ada media-media yang masih berada dalam single platform. Jadi ada yang memang masih ranahnya di audio saja. Ada yang memang sudah menggabungkan antara audio, website, dan juga video seperti RRI. Itu kita lihat websitenya sudah ada videonya dan sudah ada teks berita tertulis yang berarti kemudian dia sudah masuk pada ranah berita online begitu ya. Dan kita akan melihat bagaimana kekhasan dari berita cetak, mengapa kemudian masih ada media-media yang mempertahankan bentukan cetaknya. Ini nanti kita akan pahami di sini, dan selanjutnya teman-teman akan memahami tentang karya-karya jurnalistik, apa yang membedakan antara views dengan news. Lalu kemudian news ini sendiri ada berapa macam, dari sisi cara penulisannya ada berapa gitu ya, ada berita straight news, ada feature news, ada in-depth reporting, atau kalau bahasa dialihkan ke Indonesianya maka akan ada berita langsung, berita khas, dan berita mendalam. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba menyusuri sejarah bangsa kita yang kita kaitkan dengan sejarah pers juga begitu ya. Kita akan melihat seperti apa pergolakan politik, konteks sosial budaya yang kemudian mempengaruhi pers itu sendiri. Biasanya akan dibagi dengan pers sebelum kemerdekaan, pers Orde Lama, pers Orde Baru, dan pers era reformasi. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar tentang elemen of journalism, dasar-dasar jurnalistik. Kita juga akan mengenal tentang kode etik jurnalistik. Dan tadi, seperti yang saya sampaikan, akan belajar tentang bahasa jurnalistik dan manajemen media. Oke. Tugasnya apa aja gitu ya? Untuk mata kuliah ini tugasnya gampang banget. Resume film, kita nonton sama-sama film ya. Kemudian teman-teman bikin resumenya, lalu kemudian silahkan sampaikan pandangan teman-teman tentang isi dari film itu dikaitkan dengan dunia kejurnalistikan. Apa aja filmnya, tunggu tanggal main. Selanjutnya seperti biasa membuat makalah bersama dengan teman sekelompok dan melakukan presentasi. Presentasinya ada macam-macam. Ada yang kemudian jika memungkinkan kita presentasi offline di kelas, atau jika tidak kita akan presentasi dengan menggunakan Padlet misalnya ya, atau platform yang lain. Dan selanjutnya akan ada tugas baca buku untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan diskusi nanti di kelas. Juga ada clipping, dan tadi yang saya sampaikan ada kerja lapangan ya, shadowing para wartawan aktif. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati sebelum kita bersama-sama berjalan dalam perkuliahan ini, berbarengan ya. Saya juga terus belajar, teman juga belajar. Yang pertama adalah kita hadir tepat waktu, on time gitu ya. Jika disebut jam 7, kita datang jam 7 di kelas ataupun di ruang Zoom. Keterlambatan itu hanya diterima 15 menit. Lebih dari 15 menit pintu ditutup atau Zoom kemudian dikunci, tidak bisa masuk lagi. Pun juga tugas on time. Ketika dikatakan teman-teman tolong dikirimkan tugas maksimal pukul 23 menit 59. Artinya begitu menitnya pindah ke 60, dia pindah hari, tugas teman sudah dianggap terlambat dan tidak ada toleransi untuk tugas yang terlambat. Oh Bu, internetnya ini Bu, saya kira sudah ngirim Bu, ternyata belum. Yang model-model begini tidak bisa diterima karena sudah diberi jangka waktu yang lumayan panjang. Bahkan jamnya aja 23 ya, tengah malam, menitnya 59.
Dan karena jurnalistik berbicara tentang karya, lalu kemudian eksklusivitas dari apa yang didapatkan, maka sangat tidak diterima copy paste ya. Kalau adik-adik menulis lalu kemudian melakukan copy paste dari Google dan seterusnya, ini tidak bisa diterima. Kalaupun adik-adik mengambil bahan dari luar, maka lakukan parafrase dan kemudian sebutkan sumber. Selanjutnya, gimana dengan masalah persentase penilaian? Nah, teman-teman, semuanya kan ada 100% kan ya? Iya. Nah, 30% adalah dari UTS, 30% dari UAS, lalu kemudian 20% dari kuis-kuis yang diadakan, dan 20%-nya lagi adalah dari kompilasi tugas. Kalau gitu nggak ada dong Bu masalah presensi. Ada, kalau di presensi lebih dari 20% ketidakhadiran, jadi artinya kehadirannya kurang dari 80%, secara sistem adik-adik tidak ada dalam lembar penilaian karena dianggap tidak memenuhi syarat kehadiran untuk diberikan penilaian. Oke, ini sedikit tentang tentang hal-hal yang perlu kita pahami tentang mata kuliah prodi jurnalistik. Semoga kita bisa menjalani mata kuliah ini dengan gembira, dan tentu saja harapannya mata kuliah prodi lingkup jurnalistik akan membantu adik-adik untuk memahami mata kuliah yang nanti adik-adik dapatkan sepanjang belajar di prodi jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.